ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita kumpul kembali setelah kita libur ini. Belu libur ini. Kira terakhir seingat yang bulan Januari sebelum Ramadan, Sya'ban. Ya, bulan Januari. Setengah tahun jadinya, la ilaha illallah. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan. Alhamdulillah. Pilu libur ini. Ya, mudah-mudahan kumpulnya kita makin niki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan banyak kebaikan insyaallah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Rahimani wa rahimakumullah, masih kita melanjutkan membaca kitab yang kita baca sebelumnya, yaitu kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fit tarbiyati wal islah, yaitu kitab arana Al-Isbah, di mana buku niki ditulis untuk menjelaskan manhaj salaf di dalam mendidik dan di dalam memperbaiki manhaj salaf. Simbiaran salaf niki, salaf niki artinya dengan lain. Ya, arti salaf. Salaf artinya dengan lain. Nah, saya ino dengan lain ino. Papu baluk teke, nenek moyang ke. Saya dengan lain ino. Nabi dan para sahabat. Itu dimaksud as-salaf. Dengan layak yaitu Nabi dan para sahabat. Dan dikatakan as-salaf as-saleh, dengan layak si soleh no. Ya, dengan layak si soleh, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
Nah, mereka bagaimana cara mereka mendidik? Bagaimana cara mereka memperbaiki, mendidik umat, meriri umat? Ya tulisangan, nah itu kitab niki. Ya, dibikin menjadi beberapa bagian, beberapa bab, beberapa poin. Nah, selama niki kita sudah baca 9 poin kemarin. Ya, dengan awal membaca buku niki kita sudah baca 9 poin. Kita murajaah secara singkat akan ndak terlupa lalu soalnya balu ulan pitu ulan. Ya, sang lupa gerti terkecuali si menulis saat inoruana. Inobe mun buku nama masih ngenteng pitu ulan soalnya jauh ini. Sang ini ya wah sabol buku norwana atau sang hilang ruana atau sang jari apa rana pegadaian apa rana pegadaian jaminan sang jari jaminan dan sebagainya. Wallahu alam. Baik, yang pertama kemarin kita katakan kaidah dalam mendidik dan memperbaiki. Pertama yaitu membangun agama di atas 2 pondasi yang agung. Kita bangun agama ini di atas 2 pondasi. Selaku bangunan kan butuh pondasi. Oke. Semua bangunan butuh pondasi. Begitu atau bukan? Iya, begitu. Semua bangunan butuh apa? Pondasi. Masjid niki makin napi pondasina. Pondasinya adalah batu, semen, besi. Kan dia jadi pondasi niki. Nah, agama kita itu 2 pondasinya. Ya, jadi agama ini harus didirikan di atas 2 pondasi itu. Kalau nggak ada pondasi itu, maka agama ini akan roboh dia. Apa 2 pondasi itu? Pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah. Pondasi si pertama arana ikhlas, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Ini pondasi pertama. Kemudian pondasi kedua mutaba'ah. Tapi mutaba'ah mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga neka agama ini amun ta'amalang ya tanpa ikhlas, maka agama ini akan roboh dia, hilang ya agama. Ndek negin terima isi Allah. Amun ndek napa? Ikhlas. Amun ndek na telandasin isi tauhid. Yang kedua, agama niki harus mutaba'ah. Nah, biar mutaba'ah ngenteng one mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dia dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya. Namun agama ini kita lakukan tanpa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidah no semele-melen temia ya, ibadah semele-melen gawe ya. Tidak kita ikuti beliau, maka agama ini akan roboh, hilang, ndek negin nerima ya isi Allah. Jadi agama ini pondasinya 2, dalam arti harus netebangun agama ini le atas 2 hal ini. Nabi si 2 niki, pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ya, angka niki yang dimaksudkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Angka dengan munatama Islam harus ini julu nelafasang, harus ini julu neyakinin. Kenapa? Karena ini pondasi nih. Ini pondasi. Amun denara la ilaha illallah, denara Muhammad rasulullah, denara ikhlas, denara mutaba'ah, maka ndara gawe no salat no, ndara gawe no puasa no, ndara gawe no haji, ndara gawe no akhlak.
Kalau tidak berla ilaha illallah, tidak bermuhammad Rasulullah. Ya pertama Rubin. Ya, kaidah pertama dalam memperbaiki dan mendidik. Kemudian kaidah kedua kita bilang kemarin, sumber syariat, ibadah dan dakwah adalah Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mara baru ita nangka ginta mele berakidah, ginta mele beribadah, ngumbe caranta berakidah, ngumbe caranta beribadah. Nah, ini akidah dan ibadah ini harus dia sumbernya itu diambil dari Al-Quran, diambil dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Araki dengan beribadah atau berakidah menggunakan selain Al-Quran dan hadis araki luwe ya menggunakan akal-akalnya sehingga besi tama akal bainokah tekadu mun dek tama akal saut ngana. Ya, nah ini kalau seperti ini kan repot. Sedangkan akal manusia ini terbatas ini. Akal manusia terbatas. Kalau menggunakan akal maka akan banyak agama ini akan dibuang. Bahkan mungkin seluruh agama akan dibuang, hilang agama. Ya, di saat mengatakan misalkan Allah turun di sepertiga malam terakhir, ngena hadisna. Mah ndek tama akal ini, ngena ngono saut-sautna payu denda imanin, ngena ngono akhirna. Denda beriman payu Allah turun di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena enggak masuk akal menurut mereka. Allah mengatakan dalam Al-Quran dia bersemayam di arash. Dalam 7 ayat disebut itu dia bersemayam di atas arash. Al-Quran padahal ngenang-ngeno abu pikiran ngadu akal mah dia akal ini ngene saut ngene sautna payu bebuai agama nu menengani angkuna dan itu tidak masuk akal menurut mereka. Menurut si lain dia masuk akal gati so. Dalam arti adalah ini akal manusia ini apa? Berbeda-beda akal. Berbeda-beda ke akal ini. Beda-beda arak si luwe akalnya, arak si sekedih akalnya kan. Ya beda-beda akal manusia. Angka Allah Subhanahu wa taala nyuruh itu ini jadi turutan Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arak yang mele lalu haji lagu ngenang dendek lalu haji lek bulan haji. Karena mun terlalu haji lek bulan haji rame tono. Mun rame bare besendet-sendetan itu kan nyakitin dengan berarti no. Ngene. Mun rame pas teu melontar salah lontar dengan lontar teu bare. Ngene. Angka dendek haji lek bulan haji, terlalu haji lek selain bulan haji. Tepi tono sehingga dia tolak gin berdasak-dasakan dia tolak nyakitin dengan muntah salah pelentong ndek teu melentong dengan ngene-ngene. Lah ini kan temel perasaan ini kan oh tetuna berarti ini lebih rahmat ini ngene kan. Lebih jaga perasaan dengan ngene. Nah, nengka mun bahaji mara ino sah ke hajina. Ndek na sah hajina kenapa? Karena dia berhaji di luar bulan haji walaupun masuk ke dalam masalah perasaan. Dari segi perasaan cocok ini ngene. Tapi dari segi Al-Qur'an dan hadis cocok atau ndek? Ndek na cocok. Makanya kita dalam berakidah, dalam beribadah sumber tenapi Al-Quran dan hadis, bukan akal-akalan, bukan perasaan, bukan ngumbe cara kebanyakan manusia, bukan. Tapi yang menjadi sumber kita apa? Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki sudah kita bahas poin kedua kemarin.
Nah makin ngombe yang kuna. Ingat tidak Malik poin kedua niki? Ingat insyaallah nggih. Kemudian kemarin kita bilang kaidah yang ketiga dalam mentarbiyah dan mengislah. Kita baca kemarin Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengesampingkan al-hadis dalam memahami Al-Qur'an. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengesampingkan al-hadis. Nah, piaran mengesampingkan. Hah? Sepak, oke? Hah? Bahasa antum tadi apa? Disisihkan, disediang. Ndek nyediang hadis, ndek nyepak hadis. Dalam arti selalu dua-duanya ini digunakan. Ndek hanya menggunakan Al-Quran doang, hadis ndek milih nerima ya ndek. Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan dua-duanya, menggunakan Al-Quran dan menggunakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena luwe dengan mengatakan cukup Quran, wah ngene. Orang-orang yang dikenal dengan nama Al-Quraniyun, mereka yang hanya berpedoman hanya dengan Al-Quran. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Mereka berpedoman dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena luwe di dalam hadis niki penjelasan menjelaskan tentang Al-Quran, sehingga tidak bisa dipisahkan antara atau tidak bisa dikesampingkan hadis niki ya untuk memahami Al-Quran. Itu yang ketiga tadi. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengesampingkan al-hadis dalam memahami Al-Quran. Kemudian yang keempat yang sudah kita baca kemarin, itu murajaah doang ini. Yang keempat, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengesampingkan pemahaman as-salaf dalam memahami Al-Quran dan dalam memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah niki ya, dia tidak mengesampingkan pemahaman salaf. Sayaran as-salaf. Apa nama as-salaf? Itu para sahabat tadi. Dengan laik ngentengan. Salaf itu sebenarnya dari segi bahasa artinya dengan laik. Nah, lagu Sayyidina dengan laik ini yaitu para sahabat, para tabi'in dan para atba' at-tabi'in, tiga generasi yang mulia. Generasi yang hidup dari tahun 0 dengan tahun 0 sampai 100 Hijriyah. Kemudian dari 100 sampai dengan 200 Hijriyah. Dari 200 sampai 300 Hijriyah. Tiga generasi. Itu generasi sahabat, tabi'in dan atba' at-tabi'in. Niki salaf, niki orang terdahulu itu. Nah, kita dalam memahami Al-Quran dan hadis ini kita tidak bisa mengesampingkan pemahaman para sahabat. Karena Quran dan hadis niki dia mengandung banyak makna. Mengandung apa? Banyak makna. Dalam arti bau na ta'wiq kaning tono tene. Nah, nengka harus terikat pemahamannya ini. Ndak jangan nebu ta'wiq kaning tono tene, ngombe cara ngikat dia, ikat dia dengan pemahaman as-salaf as-salih. Marak ngone ya, orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Allah di mana-mana. Mun di mana-mana, maaf ini, maaf. Mun di mana-mana berarti le WC arak ki. Kan ini pantas bagi Allah le WC. Kan mana-mana ngenteni kan? Arak mana-mana itu kan ada yang bagus, ada tempat yang buruk. Ada tempat yang bagus, ada tempat yang buruk. Nah, dia meyakini Allah di mana-mana. Apa dalilnya? Quran dalilnya dah. Mereka mengatakan dalam Al-Quran wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ngene Quran.
Nah ini kalau kita pahami dia dengan pemahaman kita, ini ansoh tengenang Allah di mana-mana ini. Tapi sahabat apakah begitu dia memahaminya? Tentunya tidak. Yang dia maksud wahwa ma'akum aina ma kuntum, yaitu ma'iyah ilmiyah, kebersamaan ilmu Allah. Si ngancain nita le embembeino ilmunya Allah, bukan Allahnya. Sehingga apapun terjadi dalam WC tahu isi Allah. Apapun terjadi le pekan tahu isi Allah. Kenapa? Karena ilmunya yang bersama dengan kita. Adapun dia Allah di mana? Ayat lain menjelaskannya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nah, mun tengadu pemahaman sahabat lombok ya Quran, lombok ya. Makanya dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis, jangan keluar dari pemahaman para salaf. Angka Ahlussunnah wal Jamaah li antara kaidah disertasi sekolah Islam ini, doktor Islam. Tapi hasil disertasinya, hasilnya zina itu halal. Nyebar viral itu kasus itu. Muntah kita disertasi Quran hadis dalil. Lagu digunakan pemahaman siapa? Pemahaman Yesus. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya zina itu apa? Halal jari. Nah, oleh karenanya maka jangan sampai keluar dalam memahami Al-Quran dan hadis, jangan sampai keluar dari pemahaman para as-salaf as-salih. Termasuk dengan si ngebom ini endah. Bahkan dengan sholat Jumat toloang ngebom ini. Dengan sholat Jumat kejakan berjumat dengan toloang ngebom di masjid. Mereka yang ngebom apa dalil? Quran indah dalil. Ya, tapi kenapa bisa seperti itu? Karena memahaminya bukan dengan pemahaman para sahabat as-salaf. Nah, itu pentingnya makanya Al-Quran dan hadis ini ikat dia dengan pemahaman as-salaf as-salih. Jelas kita niki? Kira wah niki kaidahna 4, alhamdulillah. Kaidah yang kelima, niki sekedar murajaah doang ini. Kaidah yang kelima, mereka yaitu Ahlussunnah wal Jamaah memulai dakwahnya dengan tauhid. Ahlussunnah wal Jamaah as-salaf as-salih selalu memulai dakwahnya dengan tauhid. Maka tidak akan sukses dakwah dan tidak akan benar ibadah melainkan dengan tauhid. Mereka selalu memulai dakwahnya dengan tauhid. Bahkan visi utama dakwah niki tauhid. Kenapa? Karena dakwah ini dia negin sukses kalau tidak membahas tauhid. Marangone soalnya ibadah dia negin sah ibadah no tanpa dilandasi dengan apa? Tauhid. Makanya mereka bahkan para nabi sebelumnya selalu memulai dakwahnya dengan tauhid. Karena tauhid prinsip yang agung luar biasa. Karena tauhid ini sesuatu yang paling maslahat bagi manusia. Dan karena kebaikan manusia itu tergantung daripada tauhidnya. Sebaliknya, kebobrokan manusia itu tergantung dari besar tauhid yang dia tinggalkan. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Manusia si paling sempurna imannya adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Manusia si paling sempurna imannya, ia si paling bagus akhlaknya ngene.
Gandengna antara iman dan akhlak. Gandengna antara iman yaitu tauhid dengan akhlak, yaitu dengan kebaikan kepada orang lain. Maka dengan munah bagus tauhidna, bagus imanna, otomatis akhlaknya akan bagus. Orang yang akhlaknya tidak bagus, berbuat buruk kepada manusia dan lain sebagainya, itu sebabnya apa? Tauhid dan imannya yang kurang. Intinya bahwasanya tauhid niki prinsip dasar yang paling agung, ya. Oleh karenanya mereka memulai dakwah mereka dengan tauhid. Dan apapun ngebahas pasti ujungnya tauhid. Ini ciri khas dakwah salafiyah ini. Apa-apa ngebahas pasti ujungnya tauhid. Ngebahas hadis ke ujungnya apa? Tauhid aning berari. Ngebahas sejarah ke ujungnya kemana? Ke tauhid. Ngebahas fikih ke ngana ujungnya apa? Tauhid. Ya, sebagian dengan hizbi aja, apapun pembahasannya ujungnya nanti kembali ke kelompoknya. Dukung itu, ini yang berari apa-apa ngebahas. Ya, itu dakwah hizbiyah. Mun dakwah salafiyah apapun dibahas kembalinya kemana? Ke tauhid. Karena dia prinsip utama daripada dakwah niki itu tauhid. Yang keenam kemarin kita baca, mereka memulai dakwah dengan apa yang Allah dan Rasulnya mulai dengannya. Ya. Kan ini sate ngeteh ini ngombe ku ini. Sila alal maujud sila. Nah, di sini dikatakan yang keenam, yaitu mereka memulai dakwah sebagaimana yang dimulai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu memulai dengan yang terpenting, kemudian yang penting-penting. Di dalam dakwah niki nabi paling penting, terpenting nabi tauhid, kewajiban bertauhid. Akaknya kalau mulai berdakwah dimulai dengan yang terpenting-penting. Ya, yang terpenting baru kemudian yang penting-penting. Jangan sampai kebalik. Si receh-receh dulu ngetengah-nokah. Ya, itu yang dipermasalahkan. Jangan dulu. Mari dahulukan ini yang penting. Yang terpenting itu tauhid. Entah terbungkus dia dengan apapun, tapi ujungnya ajak ke sana. Ngombe-ngambe sistem bungkusnya sila. Tapi ujungnya adalah mengajak mereka kepada tauhid tersebut. Bungkus dia dengan membahas akhlak misal, bungkus dia dengan membahas fikih misal, bungkus dia dengan membahas sejarah. Lalu ujungnya apa? Ke tauhid itu. Ya. Nah, mereka Ahlussunnah wal Jamaah memulai dakwahnya dengan apa yang Allah dan Rasulnya memulai dengannya. Yaitu mulai dengan tauhid dan seterusnya. Maka kita pensyariatan dah mulai dalam agama kita disyaratkan tauhid. Setelah 10 tahun ya baru kemudian disuruh dia salat, subhanallah. Ya, baru kemudian turunlah perkara salat. Walaupun sudah turun perkara salat, Nabi tadi Isra Mi'raj kan, walaupun turun perintah salat, tauhid tetap. Kenapa? Karena dia landasan utama. Yang ketujuh kemarin kita katakan, mereka mengagungkan seluruh perkara agama. Ahlussunnah wal Jamaah mengagungkan seluruh perkara agama. Tadi ada perkara yang terpenting dan penting. Walaupun dia di bawah terpenting, semuanya itu diagungkan oleh mereka. Selama itu perkara agama. Ya, sekecil-kecilnya tetap mereka Nabi perhatikan hal tersebut. Ya, sekecil-kecilnya tetap mereka perhatikan kalau itu sudah merupakan perkara agama. Kalau kenara dengan Rubin ngenang masa gara-gara jenggot, masa gara-gara jenggot masuk surga, apa gara-gara cingkrang namanya salah ya, gara-gara polongan celana.
Masa gara-gara cingkrang ya masuk surga dan tidak cingkrang masuk neraka? Masa gara-gara itu? Mau ideng kita video ini no? Dengan singanangan no? Ini kan berarti tidak mengagungkan perkara agama. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, kullu ma asfala minal ka'baini fa fi annar. Semua yang di bawah mata kaki maka itu dimasuki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengagungkan seluruh perkara agama, tidak meremehkannya. Kemudian kita baca poin yang ke-8, mereka tidak membenturkan nas dengan akal-akal mereka dan hawa nafsu mereka. Nas ini tidak dibenturkan. Mungkin yang dibenturkan dia namanya pelanggaran antara Al-Quran dan hadis dan akal-akal mereka. Ndek nepia ya berbenturan. Lagu ngombe yang kuna muna bertentangan antara Quran, hadis dengan akal kita, muna bertentangan kumbe angna akal no. Kumbe angna akal niki suruhna akal no ikut. Suruhna akal no nurut. Mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya, jadi tidak dibenturkan. Wah, ini dia masuk akal ini. Tolak, enggak begitu Ahlus Sunnah itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membenturkan Al-Quran dan hadis itu dengan akal, tidak. Kalau terjadi perselisihan antara Al-Quran dan hadis dengan akal, maka akal ini akan disuruh mengikuti apa? Al-Quran dan hadis. Nah, leka limudi akal no. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib di saat menyindir masalah mencuci wudu, ya wudu di saat mencuci kaki, lagu nengke ita ngadu khuf, ita ngadu sepatu jengkel karena di atas mata naik no sepatu apa karena sepatu jengkel. Ita wudu lagu ngadu sepatu jengkel. Nah, muntah ngadu sepatu jengkel, boleh sepatu itu tidak dibuka. Tapi cukup dengan mengusap sepatu jengkel itu. Di saat mengusap sepatu jengkel, bagian mana yang kita usap? Bagian atas yang kita usap. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya kata agama ini ngadu akal, maka harusnya bagian bawah sepatu jengkel ini lebih dahulu untuk diusap daripada bagian atas. Ngene. Lagunya sulun-sulun bagian atas suruh nih tengusap ya. Bekah kita amalkan tetap mengusap bagian atas. Karena kan sigin kena isi tanah no, bagian B ini jengkel ini bagian atas atau bagian bawah jengkel, sigin kena si tanah bagian bawah, gin kena bagian alasnya itu gin kena ini. Lagu sulun-sulun suruh nih tengusap bagian atas. Nah, nengke munara ngarung dia masuk akal ini ngene bagian bawah kusap meh diulah atas ngene sah dia ini ndek sah. Kenapa? Karena menyelisihi ini. Dia tabrakkan akalnya dengan Al-Quran dan hadis. Nengke sugul angin lengan awak teh lengan bagian mudi sugul angin seret. Mbe teh besuk kira-kira. Muka leka besuk teh. Kita ginta salat, wah itu wudu mana seret pas teleka sugul angin lengan mudi. Perut ngene. Mbe teh besuk kira-kira muka yang kita cuci. Mun tengah dua akal harusnya mana? Tempat keluar angin itulah yang kita basuh harusnya. Kita basuh harus. Lagu tiba-tiba muka basuh. Kenapa demikian? Karena harus mengikuti Al-Quran dan hadis. Jadi intinya bahwasanya Al-Quran dan hadis ini tidak dibenturkan oleh mereka dengan akal dan hawa nafsu mereka. Muna bertentangan Al-Quran, hadis dan akal. Maka mana yang diikuti, akal atau Al-Quran dan hadis? Al-Quran dan hadis. Karena akal manusia terbatas, Bapak-bapak, terbatas. Dia negin bau isinya mikiran syariat ini nggak bisa. Dalam syariat ini tugas kita hanya sami'na
wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taati ya Allah. Ini orang muslim ini. Iaran berserah diri ini. Siaran berserah diri, dia mengatakan kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. Itu muslim itu yang berserah diri. Lagu nengke begitu diperintahkan, ndak man ya Allah, kumikirange julu ngene-ngene. Ya berserah diri ki arane ne, ende yang bengkeng arane ne. Ya, jadi Al-Quran dan hadis itu tidak dibenturkan dengan akal-akal mereka. Terakhir yang kita bahas kemarin, itu masih mukaddimah ini para jamaah ini. Ndak aman lemas dulu. Ya, kita masih memurajaah pelajaran yang kemarin ini. Yang ke-9 kemarin kita baca yaitu jayanya kaum muslimin dan baiknya kondisi mereka terikat dengan dua perkara. Jayanya kaum muslimin ini, kaum muslimin ini ampuknya jaya. Ya, apa kan jaya dulu ini? Sukses, ampuknya menang, ampuknya berkuasa. Mereka akan kuat kaum muslimin ini itu terikat dengan dua hal. Munara dua hal ini maka gini jaya kaum muslimin. Lagu mundenara salah sopok dengan si dua ini, apalagi dua nara, maka jangan harap kaum muslimin akan jaya. Apa dua hal tersebut? Dua hal tersebut adalah al-ilmu wal amal. Ilmu dan mengamalkan ilmu. Nyebar ilmu lagu ndarak milih ngamalangnya ilmu no ndek neginjaya kaum muslimin. Ndek neginjaya. Nyebar ilmu tapi tidak diamalkan, ndek neginjaya. Atau sebaliknya dia berbuat tapi tanpa ilmu. Ini juga tidak akan menjadikannya jaya, tidak akan. Dia negin pihak yang menang. Kapan dia menang? Kalau sudah mengagungkan ilmu dan mengagungkan amalan. Nah, nengke ngombe kondisi enten nengke kaum muslimin seluruh dunia ini mengamalkan ilmu atau berilmu dan beramal ke mayoritas kita ini. Ternyata belum para jamaah. Iman. Enggak bisa kita lihat kaum muslimin ditindas di mana-mana mungkin. Ditindas. Ya, karena kita belum mengilmui Islam ini dan belum mengamalkannya. Akhirnya diberi kelemahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena simya itu kuat hanya Allah yang bikin kita kuat. Ya, Islam itu tidak kuat dengan senjatanya, enggak. Ndek kuat dengan jumlahnya, bukan. Yang menjadikan dia kuat adalah di saat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kuat. Kita lihat sejarah para sahabat di saat peperangan, di saat dia rata-rata mereka sedikit kekuatannya tapi dimenangkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Allah. Dan kedekatan ini kita dapatkan dengan apa? Ilmu dan amal. Langkah muntemile jaya sila sebarang ilmu no sila. Terus sebarkan ilmu itu. Kemudian ajak orang mengamalkan ilmu. Ini kita baca kemarin ya, yang terakhir kemarin dan makin kita akan baca yang ke-10 niki. Mumbe yang kuna masih arak kelangan ini. Atau sang wah sabol ruana. Una sabol gelaskan ditebungi sih ya Malik. Tumpah ya monte isi. Ara langan masih ke? Masih nggih insyaallah. Baik, kita ringkas dia seringkas-ringkasnya nih. Kaidah yang ke-10, adalah annahum ya'taqiduna annal jama'ata aslun min usuliddin. Ini luar biasa nih kaidah ke-10 ini. Kaidah yang ke-10 bahwasanya mereka yaitu ahlus sunnah wal jamaah mereka meyakini
bahwa al-jamaah, bahwa persatuan, berjamaah atau bersatu atau persatuan, aslun min usuluddin. Persatuan itu adalah salah satu landasan dari landasan-landasan beragama. Jadi mereka ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya persatuan itu adalah salah satu landasan dari landasan-landasan beragama. Jadi bersatu itu adalah pondasi beragama. Di antara pondasi beragama. Dalam arti kaum muslimin ini harus dia bersatu. Harus dia bersupu. Ya. Kenapa? Karena itulah dia landasan agama mereka bersatu itu. Liqaulihi ta'ala, Syekh mengatakan di sini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Allah berfirman, berpegang teguhlah dengan tali Allah jami'an semua kalian. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Berarti balakna itu berpecah belah. Balakna itu berpecah belah. Nah, pilawana berpecah belah bersatu. Mun bala itu berpecah belah berarti suruhna itu bersatu. Berarti ayat ini memerintahkan kita untuk bersatu. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah, peganglah teguh tali Allah. Nah, piaran tali Allah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menafsirkan ayat ini hablullah al-jamaah. Tali Allah itu maksudnya adalah al-jamaah, persatuan itu maksudnya. Maka wa'tasimu bihablillah, peganglah tali Allah, yaitu peganglah persatuan itu enti ya. Enti ini teguh-teguh. Bagaimana cara agar kita tetap bersatu? Ya. Jadi ayat ini memerintahkan kita bersatu. Wa'tasimu bihablillah, peganglah tali Allah. Aparan tali Allah ngene? Persatuan dengan Abdullah bin Mas'ud. Berarti bersatulah. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Bersatulah dan jangan berpecah belah. Kemudian dalam kitab ini dituliskan kita wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yarda lakum thalatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah meridai 3 hal dari kalian. Wa yakrahu lakum thalatha, dan membenci 3 hal. Nabi bersabda, Allah mencintai 3 hal dan membenci 3 hal. Apa 3 itu? Fayarda lakum an ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridho, Allah senang kalau kalian beribadah hanya kepada Dia dan kalian tidak berbuat syirik. Ini pertama si demenangnya si Allah. Allah demen nida bertauhid dan tidak berbuat syirik. Yang kedua, ini dia syahidnya, wa anta'tasimu bihablillahi jami'a. Allah senang sida bersatu. Wala tafarraqu, dan Allah senang sida tidak berpecah. Demen yang kita itu bersupu. Tapi demen kita itu bersupu Allah. Kemudian yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Ketiga yang disenangi oleh Allah, yaitu engkau menasehati orang yang menjadi pemimpin kalian.
Tidak menangnya isi Allah denasehatin dengan si jari pemimpin. Ngumbiam kunten nasihatin pemimpin teh. Ngumbiam kunten nasihatin ya. Dalam sebuah hadis dikatakan menasihati dia dengan cara menarik tangannya dan berbicara empat mata. Menurut nasihat pemimpin. Lagu nengke itu ngumbiam kunten nasihatin nengke. Le mimbar kunten nasihatin ya. Hai pemimpin, engkau zalim. Ngan lagu le mimbar tau ada. Pemimpin nembe jani ya. Saya silih payu kira-kira. Rakyat silih payu. Lerurung tu na teriak, pemimpin zalim, pemimpin lerurung tu na teriak. Dia dengar si pemerintahan. Ujungnya rakyat silih payu nyedang payu rakyat. Nasihat cara nih. Dia nasihat. Cara nasihat ada datangin yanti umanya ada dua-dua ngeraos. Ini nasihat. Ite doang nengke, ite doang en arak salah telik supuk dengan. Tiba-tiba teriak mimbar dengan. Nyorak ya terus ama ini ya zolim ya mbait keneku yang mbait kenaku kira-kira rere itu atau gedak kita ngobrol nantang bersuala rani dengan itu sengono itu padahal ini udah rak bepanti nih masih apalagi pemimpin yang dia punya wibawa, dia punya harga diri, dia punya macam-macam besiligati terkenal. Ya, jadi menasihati dia itu disenengin oleh Allah. Ngombe cara anta nasihatinnya datengin yanti umana berbicara empat mata. Ya, neterima ya alhamdulillah, ndek neterima ya selesai tugas doa. Kita menasihati dia tujuannya agar dicintai oleh Allah. Ini tujuannya. Ya, lagu itu nengke sak-sak berubah pemimpin marak keinginan kita. Nek namanya berubah turunang, begitu dia turun, ia tayak turun jadi pemimpin. Begitu ia tayak jadi pemimpin, terdemo ya malik payukah, saling demo, repot negara jadi. Tapi nasihat itu maksudnya di sini pegang tangannya berbicara empat mata. Dah bareh ini pihak ada dalil terus ngaji terus bin jelohat suruh itu nasihatin pemimpin kena teh tedimu ngene dia ini kenan dengan maksudnya pegang tangannya berbicara empat mata itu maksudnya di sini. Kemudian Allah membenci tiga hal yaitu qila wa qal. Allah membenci tiga hal yaitu qila wa qal. Qila wa qal artinya itu katanya dan katanya. Apa ran katanya dan katanya ini? Yaitu desas-desus. Informasi yang dia tidak yakini kebenarannya. Dia memang yakin kebenarannya sebarangnya langsung. Nah, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh pastikan dulu kebenaran informasi baru kemudian disebarkan. Itu pun kita sebarkan kalau sudah yakin kebaikannya. Mun teragu kebaikannya, nengka muka sebarang ya baik atau ndek ragu ya, jangan disebarkan informasi. Nah di sini Allah membenci desas-desus. Kita ngomong ya, padahal informasinya belum valid. Wa kathratus su'al. Allah membenci juga banyak bertanya, luwek-luwek berketuan. Ya, ada sebagian juga mengartikan banyak-banyak meminta, luwek-luwek ngendeng. Ya, karena memang meminta ini berarti tangan kita di mana? Di bawah tangan kita. Ada juga mengartikan kasratus su'al yaitu terlalu banyak bertanya. Bertanya, akhirnya tersesat sebagaimana Bani Israel yang banyak bertanya kepada Nabi Musa. Kemudian Allah membenci idha'atul mal, Allah membenci menyia-nyiakan harta. Allah membenci menyia-nyiakan harta. Nah, di sini di hadis ini ada kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mencintai kita kalau kita bersatu dan tidak berpecah belah. Allah demen kita itu munte bersuku, munte tidak berpecah belah. Kita baca mungkin penjelasan ulama kita, Nabi kenana bersatu.
Di sini ucapan Al-Imam Abu Syamah. Al-Imam Abu Syamah niki dari Damaskus. Damaskus niki Suriah. Ya, beliau meninggal tahun 665 Hijriyah. Mungkin tahun pira mungkin 1446. Nggih, berarti pira tahun meninggal kira-kira ini? Hah? Wah, berarti 680-an tahun yang lalu meninggal. 680-an tahun yang lalu. Beliau mengatakan haitsu ja'al amru biluzumil jamaah, di mana telah datang perintah untuk selalu bersama al-jamaah, bersama persatuan itu, fal muradu biluzumi al-haqqi wattibaihi, maksudnya selalu bersama dengan jamaah itu adalah maksudnya luzumul haqq, itu senantiasa bersama dengan kebenaran. Bersama dengan apa? Kebenaran. Wattibaihi, dan selalu mengikuti kebenaran. Itulah dia bersama jamaah. Sebelum kita baca ini terjelasan sekedik doang. Ya, ini termasuk kaidah juga. Itu jadi jamaah niki ada dua. Jamaah maksudnya ada dua. Ada jamaah diniyah, ada jamaah dalam beragama, ada arana jamaatul abdan, jamaah dalam badan ini. Berkumpul karena agama dan berkumpul dalam badan ini. Dalam arti awak kumpul. Kita ini nengke agama no kumpul. Ya, jadi jamaah persatuan ini ada dua. Persatuan yang dilandasi oleh agama no bersatu. Seke agama no, ini kena agama bersatu. Pada marah dengan si bersatu dalam partai, misal seke partai no, dia dengan oke. Nah, nengke ini bersatu dalam agama, seke agama no. Yang kedua, jamaatul abdan, badannya yang bersatu dengan yang lain. Badannya yang bersatu. Persatuan badan ini, ya, ini bisa terjadi bersatu badannya dengan entah dia muslim, entah dia non muslim dan lain sebagainya. Ini bersatu badan, dia dengan oke. Ini bersatu badan tenang kene. Kan sopo angne si desa, sopo angne si negara, sopo angne si kabupaten, sopo angne si provinsi, besopo itu seke itu dalam daerah itu badan kita yang bersatu. Nah, nengkamun seke agama, nabi kena bersatu dalam beragama, yaitu agamanya satu. Walaupun ia mesak-mesak nele zaman ini misal. Lagu seke agamana, maka dia dikatakan bersatu. Pada agamana kanca Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersatu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun badannya tidak bersatu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nengka itu awak teh besopo kanca Nabi nih, awak teh dari segi tempat tidak, dari segi zaman juga tidak. Ya, jadi nengka arah-arana persatuan badannya yang bersatu, arah-arana persatuan agama, yaitu agamanya yang bersatu. Nah, di sini ingin ditekankan persatuan yang dia maksud, yaitu persatuan di agama ini nih. Berjamaah dalam agama, bersopo dalam beragama, nasopo agama no. Pada agama no. Pada akidah ta, pada ibadah ta, pada akhlak ta. Ndak jangan berbeda-beda akidah no. Ini ke beda-beda akidah no. Padahal arana pada Islam lagu akidahnya beda-beda. Ini ya beda-beda akidahnya. Ini beda-beda ibadahnya, padahal arana pada ini ya beda-beda ibadahnya. Marangon arak beju apa rana haji le bulan haji, arab haji le luar bulan haji, arak yang mana salat
Apa barat arah ini? Barat andangna, arah sebagian sholat timu andangna. Aneh ini beda dalam beribadah. Wah dengan kita dengan sholat timu andangna, sengaja jamak yang andang timu itu. Aneh, subhanallah. Berarti berbeda dalam beragama. Nah di sini diinginkan bersatu di dalam beragama. Ngumbe carana akhirnya bersatu di dalam beragama. Makanya di sini ya Abu Syamah dia mengingatkan kita maksudnya bersatu di sini yaitu bersatu di atas kebenaran. Bersatu di atas ittiba. Na tetap carante ini marak cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi seandai kata pun di sopok desa mesak-mesak tetono. Lagu carante berakidah pada marak akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Carana beribadah pada marak ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Carana berakhlak marak akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini dakak mesak-mesakne dia tetap dikatakan berjamaah, bersatu. Sehingga kancana bersatu, Rasul kancana bersatu sallallahu alaihi wasallam. Persatuan apa ini? Persatuan agama atau persatuan badan? Persatuan agama. Angkat dakak mesak-mesak nembembe tole gawah misal tono mesak-mesak na jamak. Si lain je macam mengkuna. 99% macam mengkuna ya mesak-mesak nang no pada engkuna marak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mana yang al-jamaah di sini? Yang satu itu atau yang 99 itu? Yang satu itu. Karena yang diinginkan di sini bersatu maksudnya yaitu yang senantiasa berada di atas kebenaran, senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa in kanal mutamassiku bihi qalilan, walaupun yang berpegang dengan kebenaran ini sedikit, sedikit. Apalagi di akhir zaman beliau menamakan kita sebagai al-ghuraba, orang-orang yang asing. Simbiaran asing, si sekedi atau si luwi aran asing? Si sekedi. Menunjukkan bahwasanya dia tetap dinamakan al-jamaah, bersatu berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia lebih sedikit. Wal mukhalifu katsiran, walaupun yang menyelisihinya lebih banyak kata beliau. Li'annal haqqa huwa alladzi kanat 'alaihi al-jama'atil ula. Karena kebenaran yang dia pegang oleh yang sedikit ini itulah dia kebenaran yang pertama yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Angka al-jamaah yang pertama itu, jamaah yang pertama, persatuan yang pertama adalah jamaah dan persatuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terus yang kita bersamai. Nah, seisi tetap maraino, maka dia tetap berjamaah, dia tetap bersatu. Wala nanzur ila kathrati ahlil batili wa man ba'dahum. Kemudian beliau mengatakan dan kita tidak melihat banyaknya ahlul batil dan orang-orang setelah mereka. Tak tergiur dengan banyaknya ahlu al-batil, jangan tergiur. Ya, karena yang menjadi standar adalah kebenaran wa man ba'dahum, dan setelahnya mereka juga jangan tergiur. Ya, tapi yang menjadi standar kita kebenaran yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bahwasanya kita diperintahkan untuk bersatu, dan bersatu ini merupakan landasan, salah satu landasan dari agama. Bersatu yang dia maksud di sini yaitu bersatu di atas agama yang satu. Agama yang satu itu agama ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekedar bersatu badan. Bersatu badan lagu agama no dia marak cara Nabi sallallahu alaihi wasallam darak kenana itu, darak kenana. Persatuan yang hakiki di saat kita bersatu di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka bersatu badan saja,
tapi tidak di atas agama, hakikatnya mereka sedang berpecah itu. Tahsabuhum jami'an. Engkau menyangka mereka bersatu, wa qulubuhum syatta, sedangkan hati mereka itu pecah belah. Engkau tergita dengan si nengke, si tepesupu isi bukan agama. Besupu isi bukan agama. Supu angnya si partai misal kan. Apa yang terjadi nengke? Saling sentak ya bayu. Kenapa? Karena tidak disatukan oleh agama. Tapi lihat kalau dia disatukan oleh agama, maka dia saling apa? Saling dukung terus, saling menguatkan satu sama lain. Nah, jadi itu yang kita butuhkan di situ, bersatu, tapi bersatu di atas apa? Di atas agama yang benar, di atas dalil. Nasopok cara beragama, yaitu agama sesuai dengan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki dia kaedah yang ke-10 dan pas niki 1 jam sudah tiang piarana berbicara le mikrofon ini bakar ngida neka ada berbicara neka tangarak hal-hal dimanjelaskan maksud tiang ya, maka kita buka sesi tanya jawab. Niki dia mungkin yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Munarak dia manjelas sila kita beri kesempatan untuk sida munarak dia manjelas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sila munarak dia manjelas. Mana Abdurrahman? Rahmat. Pil pakum 3. Masya Allah. Berat pertanyaannya ini. Baik. Kita jawab semampu kita niki. Pertama, bagaimana aku luar materi jamak ini? Ya, sangara dulu sih sesuai materi dulu kah munara. Sebelum kita jawab yang di luar materi niki. Arak ke para jamaah. Baik. Mundenara baine kah. Lagu mudahan tak terlupa pada si sampiang ke sejam. Pertanyaannya, bagaimana hukum Islam mengadopsi bayi perempuan yang tidak jelas orang tuanya, dibuang oleh orang tuanya? Subhanallah. Kami angan nyautek ya. Padahal manusia luwe dengan engkau melihat bedue anak. Sulun-sulun ne bedue ya sautna. Ya, besar kemungkinan pertama ya dia mendapatkan anak ini dengan cara yang tidak halal. Napa saut ya. Yang kau onya bapak-bapak onya jaga anak-anak no, terutama sinine no jaga ya onya. Ya, lu dengan makin kode-kode sudah berani melakukan hal-hal yang dia tidak pikirkan akibatnya. Ya, gara-gara terpengaruh isi media. Bully makin ngeri-ngeri bulian dengan engkau jangan mati doang dengan di sini. Anak-anak SMP berjorak-jorak jangan mati doang baturna. Ya, aku udah pernah pangkesang di lantino jeder payu belak bagian kepala belakang. Kenapa? Karena kita lihat media main gulat nu kita ngun gulat nu ke lantina apa? Lantina busa, lantina le gulatino. Ne yen de keramik tu banting baturna. Jeda apa yuk belak kepala bagian belakang mati di tempat anak SMP masih kecil. Dia nyoba gulat. Efek media. Oleh karenanya nyonya bapak-bapak ya tidak terjaga ya, kita berusaha dan doakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki berarti dia dapat anak ini besar kemungkinan dari jalan yang tidak halal. Lagu menesade itu tahu-tahu wahya ini
Ya apa rana berdua kalau dia mampu misal kan. Dibuang dalam arti ya dia mampu. Maka kita adopsi dia, ya bagaimana hukumnya? Ya bagus membantu dia mengadopsi seperti ini bagus, menyantuni dia, menghidupi dia. Kan kita menghidupi satu jiwa manusia pada marak menghidupi seluruh manusia. Faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa menghidupi satu jiwa saja, maka seolah-olah dia menghidupi seluruh jiwa. Nah, nengke mun tengah adopsi ke anak ini, karena kita tahu orang tuanya nggak akan mampu membiayai dia. Mun dia mampu dengan tuan biaya, ya bisa jadi mungkin dia meninggal nanti terlantar dan lain sebagainya. Apalagi ternyata Indonesia beli kasus stuntingnya ini, kekurangan gizi, kurang makanan, ya sehingga terus kita nabi selainnya bantu misalnya, ini juga kita bantu karena tidak mampu, maka bagus ini, bagus. Jangankan manusia kita kasih makan, ya maaf, hadis tentang wanita baghiyah, wanita yang pelacur itu, yang dia memberi minum seekor anjing. Berbeli pahalanya sadina si Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia si yang beri minum ini seorang wanita pelacur. Yang dia beri apa? Anjing yang dia beri minum. Dan besar pahalanya diberikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak lagi nangka ini ide gini ade ini orang baik-baik ide ini. Karena pahala kan tergantung tauhidnya. Seri tinggi tauhid dengan maka seri beli pahalanya. Seri soleh seseorang maka pahala ibadahnya seri beli. Ya, nah ini seorang pelacur saja memberi minum bisa dia dapat besar pahala. Apalagi dengan soleh gini adik mangan ini, maka pahala yang sangat besar. Kemudian pelacur ini yang dia beri seekor anjing yang dia beri. Apalagi munida nengke ini manusia gindembeng ini, maka pahalanya sangat besar ini. Tentunya kalau mendapatkan anak itu dengan cara yang benar. Mara ini misal dia dibuang bekas, terbaik dia untuk kita adopsi, untuk kita karena pelihara. Maka hal seperti ini bagus nih, ya bahkan besar pahalanya insya Allah. Yang kedua, apabila sudah dapat minum air susu istri saya, apakah bayi tersebut menjadi muhrim saya? Yang pertama kata muhrim, bukan muhrim tapi mahram. Dengan si umroh naran muhrim. Muhrim ini dengan si berada dalam ibadah ihram aran muhrim. Dengan si berihram ya aran apa? Muhrim. Lagu kedung apa arana jadi bahasan teh ini. Bahasa resmi lalu kan dia salah bahasa. Dah kan resmi kata ada yang ngerubah ya kan. Ya, jadi muhrim artinya orang yang ihram. Adapun yang dimaksud di sini mahram. Nah, kalau dia sudah minum susu istri saya, apakah dia menjadi mahram? Berarti anak ini masih dalam usia nyusu. Oke, ya masih dalam usia nyusu. Dia balita kan 5 tahun deh. Bayi, ya masih usia nyusu 2 tahun ke bawah. Karena kalau dia sudah bukan di usia nyusu, tersadanya nyusu darah kenana sih, ya ameh akhirnya anak susuan dengan sadik paksa nyusu padahal wah beli ke anak, maka nggak bisa. Nah kalau dia dalam usia menyusui, kemudian dia disusui oleh istri kita, maka dia menjadi anak susuan. Nabi SAW bersabda, Innar radha'ata tahrumu ma tahrumul wiladah. Itu bisa menjadikan haram sebagaimana melahirkan itu bisa menjadikan haram. Dalam arti tadi, begitu dia disusui oleh istri kita, maka suami dari istri yang menyusuinya itu menjadi haram bagi dia. Mun ngonek kan halal. Ya, halal merari ngone merari itu bisa tanya atau merari ya. Halal merari suami kita dengan anak ini. Kalau dia besar nanti anak ini
halal dan merari. Begitu dia disusui, maka haram jadinya. Kenapa? Karena kita menjadi bapak susuan dia. Jadi intinya bahwasanya menyusui ini bisa mengharamkan sebagaimana melahirkan itu bisa mengharamkan. Berarti makanya kalau dia disusui oleh istri kita, maka kita akan menjadi bapak susuannya. Anak-anak kita menjadi saudara susuannya. Ya, saudara kita menjadi paman susuannya. Dan seterusnya. Apapun yang dia haram gara-gara melahirkan, maka ikut dia menjadi haram gara-gara apa? Menyusui tadi. Sehingga dia kanggo bareng merari kencek kakak susuannya, dia kanggo nikahangnya. Dia kanggo bareng merari kencek paman susuannya, nggak bisa dia menikah. Ya, atau mama ya kencek bibi susuannya nggak boleh karena sudah menjadi haram dia. Ya, begitu dia disusui. Jelas niki lagu ingat di usia susuan, yaitu usia 2 tahun ke bawah. Mun wah beli 5 tahun paksa teng deni ini. Ya, paksa deni ini. Jelas niki nggih. Alhamdulillah. Bagaimana perlakuan kita terhadap bayi tersebut di saat sudah dewasa, sama seperti anak kita jadinya dia. Ya, kita perlakukan dia seperti anak kita akil baligh. Karena dia sudah menjadi anak susuan kita. Kemudian terakhir, bagaimana cara kita memberitahu perihal kami mengadopsi bayi dia di saat bayi ini sudah dewasa. Kasih tahu dia dengan baik dari awal, dikasih tahu. Nggak lu wah beli yang foto bada, akhirnya kaget dia. Dengan kode bada ya. Tentunya dengan cara yang baik tebada. Nggak bada dengan kondisi meremehkan dia, jangan. Bada dia supaya dia tahu silsilahnya. Ya, karena tetap walaupun dia disusui oleh wanita lain, tetap dia wajib berbakti kepada ibu aslinya, tetap itu. Sehingga dia tahu ibu aslinya, ini nanda si asli ne ya, ngono. Sehingga dia punya 2 ibu berbakti kepada 2 tadi. Tetap berbakti dengan Tuhan, tetap wajib. Apalagi masih Islam, insya Allah dia muslimah kan ini. Enak kafir pun tetap wajib dia berbakti seorang anak kepada orang tuanya yang kafir, tetap wajib berbakti. Ya, tapi kalau disuruh nyembah berhala, baru jangan dia mau ndekku mun ini je, ngono. Mun suruh idem beli terasi, beli apa bensin, beli apa lalu beliang ya berbakti kepada dia. Lagu menesuruh teh piang aku patung ngeunang mah ini je maaf ngeuneuh. Jadi intinya berbakti kepada kedua orang tua tetap wajib walaupun dia tidak menyusuinya. Bahkan walaupun dia kafir tetap dia wajib. Jadi kasih tahu dia sejak dia kecil agar sejak kecil dia sudah tahu. Enggak bareng munah beli tiba-tiba ada ngono. Kadang-kadang munah beli mikir dia nemilin nerima kadang-kadang. Masa ngono murka akhirnya dia dan lain sebagainya. Aku yang anak kode ibadah saya ada yang bahkan mau bau dia tiajak ya ketu berkunjung kepada orang tuanya. Ya, sehingga si dia juga baik hubungan si dia dengan orang tua aslinya. Kalau dia sudah lihat itu bagus hubungan kita itu otomatis milu ya bagus. Ya, otomatis dia akan ikut bagus. Benikirwana yang sedikit ini lebihnya nanti besila ketuanang di Pak Ustaz lain bareh insyaallah lebihnya niki. Wallahu taala a'lam. Aku ndek terlupa kajian teh sing ngone ndek. Ndak gara-gara ini terus lupa teh si sejam ngone. Alhamdulillah. Masih harap sini mah jelas Bapak-bapak? Apa sudah jelas semua? Noh, beuyeu wah kah munah jelas semua. Soalnya bayan namanya pinter-pinter bayannya. Hebat-hebat cuman sekedar murajaah saja nih. Ya, kita sekedar murajaah. Bayan niki mungkin yang bisa kita paparkan, mudah-mudahan bermanfaat buat yang baca dan sida semua yang mendengarkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Ya, kurang lebih niat yang minta maaf. Kita tutup dengan doa kafatimah. Net arah hadiah kita udah lupa itu ini. Ndak mandeh ndak tertutup bagi hadiah dulu ini. Mungkin gue arah waktu ini bagi hadiah. Masih arah. Masih alhamdulillah.
Baik itu bagi hadiah ini. Ya, pertanyaan pertama kan desugul ini no. Pertanyaan pertama. Orang yang mau hadiah bayu. Mulai sari hadiah gara-gara sugul. Baik, pertanyaan pertama, sebutkan kita 3 hal. 3 hal kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mendidik dan memperbaiki. 3 hal dengan 10 singone no? Telu doang. Kah? Arak rani mu parfum ini. Nah, fadhal. Aiyah, membangun agama atas 2 pondasi. Apa 2 pondasi itu? Ikhlas dan mutaba'ah. Nah, pertama, yang kedua? Aiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengesampingkan hadis dalam memahami Al-Qur'an. Ketelu, minton sekedi. Ketelu. Aiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengesampingkan pemahaman salaf dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Sila parfum ni, oh pada embuni nih, bembe wah, alhamdulillah. Wa iyyakum wallahi barik fik. Kemudian berikutnya pertanyaan kedua, 3 barusan. 3 yang kedua apa coba? Sekarang sudah disebutkan 3 hal. Pira sebut tengonek, pira luwekna? 10 luwekna, Masya Allah. Kah? Telu yang kedua. Yang angkat tangan ini. Yo, kendara iteranya angkat tangan ini. Awak ke kanggo minton ke? Kanggo minton wah. Dena mesti dari hafalan kanggo minton, sila. Ibu ararani ibu. Ararani ke ibu-ibu ini. Ndak arak ngengket ibu-ibu nerata ada. Yuk astaga. Oh, nararani ne nengke jenena. Saking luwek ni ilmu tamer wani ne. Oh, yuk berat sugul malik. Saya kemenangan saya paling toak tadi nengke ini. Saya paling toak kira-kira ya ada sadik ini berarti. Tidak, kira usia PP. Kan lupa ukuran. Lupa. Kira-kira pira. Ara baluk puluh. Sang. Ara kira-kira lebih tua lengannya Malik. Saya ini. Ida pira ida. Ida pira ida. Pira umur ida. 50. Oh 60 masih. Oh menang. Ida pira ida. Dia baluk puluh mana no? Oh ngano? Baluk puluh ida lebih 75. Sang 100 berarti dan deh. Kan lebih 75 soalnya. Oke, bagi 2 sangat oke. Alhamdulillah. Sila. Oh, bagi 2 seberarti. Wah, ulah ya. Aba-aba dulu keang. Alhamdulillah, barakallah fiik, alhamdulillah. Sila dah. Lebih 75 deh. Alhamdulillah. 75 plus berarti nih. Alhamdulillah. Bakaya wahmiki para jamaah yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak atas segalanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.